Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fatmawati. Kali ini kita akan membahas tentang tips lulus UKIN PPG untuk kategori studi kasus. Oke. Untuk studi kasus, apa saja sih yang harus Bapak Ibu persiapkan supaya memperoleh penilaian yang maksimal? Oke, simak tips berikut ini dari saya. Nah, untuk studi kasus ada 4 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Pertama, deskripsi studi kasus. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, alternatif solusi. Dan yang keempat, evaluasi. Sekarang mari kita bahas apa saja yang perlu diperhatikan pada masing-masing dari 4 hal ini. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu deskripsi studi kasus. Lebih kurang bisa 100-150 kata ya Bapak Ibu. Nah, apa yang akan Bapak Ibu tuliskan pada bagian deskripsi ini? Nah, yang paling penting itu sebenarnya adalah topik kasus apa, lalu mengapa topik itu penting. Nah, tips dari saya, pastikan kasus ini Bapak Ibu ambil dari pengalaman sendiri yang Bapak Ibu temukan selama praktik pembelajaran di sekolah. Nah, lalu dalam menuliskan atau menarasikan pada bagian deskripsi ini, Bapak Ibu menuliskannya kasus itu secara terstruktur gitu. Maksudnya adalah Bapak Ibu menuliskan kasus yang pernah dialami dalam merancang pembelajaran terstruktur yang berkesinambungan dengan memadukan antara materi, pedagogik dan teknologi, kemudian pendekatan yang relevan, sehingga nanti menghasilkan nilai yang terukur untuk kepentingan pembelajaran serta karakteristik siswa. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa di situ mendeskripsikan metode dan hasil evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, lingkungan belajar gitu, berdasarkan rancangan yang disusun. Jadi, poin penting menurut saya dari deskripsi kasus ini adalah topik kasus apa yang Bapak Ibu angkat, lalu mengapa topik itu penting. Oke, sekarang kita geser ke bagian yang kedua, yaitu analisis situasi. Nah, poin penting dari analisis situasi ini adalah situasi yang terjadi itu seperti apa, perannya, tantangannya, dan hambatannya. Nah, ini lebih kurang 200 sampai 250 kata. Nah, bagaimana menuliskannya? Pertama nih, Bapak Ibu silahkan jelaskan situasi yang terjadi pada saat pembuatan rancangan dan evaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua, peran Bapak Ibu dalam merancang dan melakukan evaluasi itu apa? Nah, lalu yang ketiga, pastikan melibatkan pihak lain gitu. Bapak Ibu bisa melibatkan kepala sekolah, bisa melibatkan guru BK, bisa melibatkan orang lain intinya di situ, pihak lain maksudnya di situ. Lalu, jelaskan tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu hadapi pada saat merancang dan mengevaluasi pembelajaran terkait dengan masalah pada topik tersebut. Oke, jadi 4 hal itulah yang Bapak Ibu bisa ceritakan pada analisis situasi. Oke, kita ulangi ya. Pertama, situasinya apa? Yang kedua, peran Bapak Ibu di sana. Yang ketiga, pihak yang terkait untuk dalam proses perancangan dan evaluasi tersebut. Lalu yang keempat, hambatan dan tantangan yang Bapak Ibu alami. Nah, itu Bapak Ibu narasikan secara terstruktur dan sistematis pada bagian analisis situasi. Oke. Sekarang kita geser pada bagian yang ketiga, yaitu alternatif solusi. Nah, ketika suatu masalah itu muncul, bisa jadi solusi yang bisa dilahirkan oleh Bapak Ibu maksudnya yang bisa Bapak Ibu ajukan itu bisa lebih dari satu ya. Nah, di bagian alternatif solusi ini, Bapak Ibu bisa memberikan alternatif solusi berupa tindakan yang telah dilakukan dalam menghadapi kasus atau situasi tersebut gitu. Nah, bagaimana menuliskannya?
Langkah nyata apa sih yang Bapak Ibu lakukan dalam menghadapi tantangan merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran? Lalu yang kedua, sumber daya atau materi apa yang digunakan untuk menjawab tantangan tersebut? Nah, dua hal itu silahkan Bapak Ibu narasikan dengan menggunakan diksi yang sesuai. Ini lebih kurang 250 sampai 300 kata juga. Lalu bagian yang keempat, bagian evaluasi. Ini lebih kurang 100 sampai enggak pakai lebih kurang. Ini sekitar 100 sampai 150 kata. Nah, pada bagian evaluasi ini Bapak Ibu menuliskan hasil dan dampak dari langkah nyata yang telah dilakukan terhadap situasi tersebut. Oke, semoga tips dari saya barusan bisa membantu Bapak Ibu dalam menuliskan atau menarasikan studi kasus. Lalu pertanyaannya adalah penilaian studi kasus yang seperti apa yang akan memberikan nilai baik sekali. Oke. Nah, kalau secara rubriknya itu bisa Bapak Ibu lihat di website UKM PPG. Bapak Ibu bisa lihat di https://ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat rubrik penilaiannya. Sekarang akan kita bahas. Secara rubrik itu penilaiannya bisa tidak baik, kurang baik, baik, dan baik sekali. Nah, agar dapat nilai baik sekali itu, begini caranya Bapak Ibu. Indikator yang pertama, di sini tuh ada 5 indikator penilaian ya Bapak Ibu. Indikator yang pertama adalah merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Nah, agar mendapatkan nilai baik sekali, Bapak Ibu harus menggunakan rancangan pembelajaran yang terstruktur sesuai pembelajaran ideal yang berpusat pada peserta didik. Oke, sekarang bisa kita highlight bagian pembelajaran ideal yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti pastikan rancangan pembelajaran terstruktur yang Bapak Ibu muat di situ adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, indikator yang kedua, merancang pembelajaran dengan memadukan pengetahuan. Pengetahuan di sini maksudnya topik atau materi ajar ya, Bapak Ibu, pedagogik dan teknologi informasi sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, agar mendapatkan penilaian baik sekali, nah Bapak Ibu menggunakan rancangan pembelajaran dengan memadukan aspek-aspek pengetahuan, pedagogik, teknologi, informasi sesuai tujuan pembelajaran disertai perlibatan peserta didik. Nah, jadi harus ada nih aspek-aspek materi, pedagogik, dan teknologi di sana. Dan ini harus melibatkan peserta didik. Indikator yang ketiga, mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Oke, atau bisa kita bilang juga ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor di sini. Nah, agar mendapatkan penilaian baik sekali, bagaimana sih? Oke, kalau di rubriknya mengajak pihak lain mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Sebagaimana yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa pastikan Bapak Ibu mengajak pihak lain di situ, boleh guru BK, kepala sekolah, atau siapapun yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memberikan sumbangsih di situ. Itu kalau sudah melibatkan itu insya Allah nanti dapat poinnya baik sekali. Oke, sekarang indikator yang keempat, mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan pada lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, agar mendapatkan penilaian baik sekali, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Mengajak pihak lain mengevaluasi sama seperti yang tadi. Oh, sepertinya ini ada double ya. Oke, intinya sama kayak indikator yang ketiga tadi. Yang kelima, mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum. Jadi yang membedakannya hanya berdasarkan apanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi indikator 3, 4, dan 5 itu mirip, hanya saja yang satu berdasarkan perkembangan peserta didik yang mencakup 3 ranah, sedangkan yang keempat itu berdasarkan pada lingkungan belajar
Dan yang kelima itu berdasarkan pada kurikulum dan konten bidang studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan, seperti itu. Nah, itulah 5 indikator yang akan dinilai pada studi kasus yang Bapak Ibu paparkan dengan menggunakan 4 hal tadi. Ada deskripsi, ada analisis situasi, ada alternatif solusi, dan ada evaluasi. Oke, semoga video kali ini bisa membantu Bapak Ibu. Jika seandainya masih menemukan pertanyaan terkait hal ini, Bapak Ibu boleh post di kolom komentar pertanyaannya, nanti akan saya bahas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.